Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang baik ini, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa. Karena berkah rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini pada hari Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024 dalam acara peresmian Yayasan Subul Najah Hasanuddin. Selawat serta salam taruhlah kita satukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Secara hukumnya pun tidak benar, ya. Oke, kasihan juga saya lihat pakai bukunya diam. Terus gimana? Udah, coba kumpulin warga atau sesepuh, saya ngomong. Tapi sebelum itu ketemu Pak Romi, Ustaz Romi dulu. Oke, berapa hari kemudian datang Ustaz Romi, saya cerita, ini langkah yang salah, kita perbaiki langkahnya. Terus kita kumpul di musola. Habis bisa kalau nggak salah waktu itu ya, Pak, cukup banyak yang hadir. Di situ saya jelaskan masih terdapat kesimpang siur. Udah, kita luruskan. Minta waktu saya paling lama dulu, saya akan ke Kemenak dulu, ya. Karena ini bicara urusan agama. Salah langkah, kalau salah aturan Kemenak nggak apa-apa. Salah yang mengakibatkan dosa kan juga bahaya juga kan. Saya takut dosa juga. Dapat gambaran, kemudian kita kumpul lagi, kita sampaikan. Yang saya salut semuanya belum jelas, tapi ini gedung pembangunan berjalan terus, luar biasa sekarang. Di bawah komando Ibu Dina, Pak Bedo, ya. Komunikasi kita terus jalan. Kemudian kita persiapkan beberapa dokumennya terkait dengan pendiriannya. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita melangkah ikhtiar. Nggak usah takut saja, karena ini niat mulia, ya. Insya Allah, kalau Allah selalu memudahkan, melancarkan urusan orang punya niat mulia. Itu yang saya tekankan kepada wartawan. Benar Pak Bedo, ya, saya bilang itu. Kita melangkah, ini jalan terus. Alhamdulillah, sama-sama kita lihat sekarang ini gedung bukan sekedar gedung loh. Saya bawa teman saya 2 orang ke sini ya dalam rangka ke depan, ya. Mereka terheran-heran. Jadi ada pengawas, ada pengurus yang mengelola yayasan itu untuk menentukan orang-orangnya. Wah, itu berapa kali ya, ya. Ada yang ketakutan, ada stres, ya. Tapi luar biasa. Tadinya saya yang lucu, yang ketakutan Fitri, Bu Ayu juga ketakutan. Bercerita kita, akhirnya sepakat. Mulailah kawan-kawan ini mempersiapkan dokumentasinya. Dari perjalanan ini, mungkin karena saya berkeinginan lebih untuk
saudara kita di sini, ini Manado 1. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu yang sudah luar biasa mewujudkan ikhtiarnya dalam niat mendirikan suatu madrasah yang insya Allah akan dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi atas nama kita saya mohon kepada ibu-ibu badan sini dukungannya. Awasi yayasan ini tidak milik siapa-siapa. Yayasan ini milik umat, keluarga di sini, lingkungan. Hanya ada beberapa orang yang ikhlas mau mengurus, mau jadi pengawas, ya. Tapi miliknya ini adalah milik keluarga, milik umat, bukan milik si A, bukan milik si B. Dan saya waktu itu saya tekankan juga, pertama itu saya bilang kalau tidak ada manfaat untuk umat, nggak usah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Oh, pakai mic enggak? pakai mic. Pakai mic. Jadi artis. Selfie. Ya. Oke. Sorry ya. Ini kalau video wartawan. Inilah era akhir-akhir ini pencitraan itu. Ada faktanya kenyataan nggak difoto kan? Untuk pencitraan pendidikan. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dukungannya untuk Yayasan Subulun Najah Hasanuddin. Semoga kita sebagai yang ditunjuk untuk sebagai pengurus bisa menjalankan amanah yang dipercayakan kepada kita semua sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk acara selanjutnya sambutannya. Waqallahu ta'ala bil Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju katsira. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Subaidah, Ustaz Dayat, Ustaz Nurdin, yang sama-sama kita hormati penasihat saya, kita Pak Datuk Wilman Muslim, Maha Guru saya itu Bapak. Saya bisa begini karena bimbingan beliau Bapak. Suhu saya juga. Suruh. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang sama-sama kita hormati Pak RT maupun BRT dari RT 1 sampai dengan RT 8, dan sama-sama kita hormati Pak Dharma selaku penasehat Yayasan Subulun Najah. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan, keselamatan serta kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa RW. Oh, betul. Mundur lagi sedikit. Ini istimewa, ini nggak bisa, harus bagus ini. Ke Amerika kayaknya. Oh ya, Oke, udah. sekalian Bapak, saya perkenalkan, saya Bapak YouTuber. Ini ada 3 tujuan Bapak-bapak semuanya biar saling kenal. Kebetulan yang saya ajak ini namanya Pak Darlin. Pak Darlin apa Pak? Bacanya? Darlin. Panggilannya Pak Darlin. Dia berasal dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Buton. Tenggara, dari Buton Bapak. Dia alhamdulillah gelar dokter. Dia dalam rangka menyelesaikan program doktor S3-nya ya terkait dengan masalah-masalah keagamaan ini. Makanya ini kita buat riset Bapak sama beliau.
dan dia juga sebagai pengurus Masjid Asadatul Ikhlasiyah dalam rangka pengen menimba ilmu di Yayasan Subulun Najah ini. Jadi mungkin bisa diimplementasikan di Masjid Asadatul Ikhlasiyah dalam rangka program belajar. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak RW 01 yang telah memberikan kata sambutannya, dan terima kasih juga atas dukungan dan supportnya untuk Yayasan Subulun Najah Hasanuddin. Untuk acara selanjutnya, sambil menunggu kedatangan Pak Lurah yang masih dalam perjalanan, masih di arah Klender, kita acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Gunto sebagai Direktur Pendidikan Yayasan Subulun Najah Hasanuddin. Kepadanya kami Saya datangnya terlambat dikasih mic. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, yang saya hormati muliakan orang tua saya, guru saya, Baiklah Ali, Ustaz Nurdin, Ustaz Dayat, orang tua saya, Bapak Haji Dharma, selaku tokoh pembina Yayasan Subulun Najah Hasanuddin ini, Bapak Wilmar, Pak Haji Suryadi. Saya tiba-tiba lupa ini, ingat mukanya lupa namanya, Pak Haji Suryadi, orang tua kami, yang semoga Allah senantiasa rahmati mereka, panjangkan usia mereka, mudahkan segala urusan mereka. Para pengurus Yayasan Subulun Najah Hasanuddin yang semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang saya muliakan pada kesempatan hari ini. Kalau tadi Pak RW kita ya, yang saya hormati, tadi beliau menyampaikan bahwa ini pembangunan berdarah-darah. Iya Pak, betul Pak. Ini berdarah-darah, bernanah-nanah Pak. Jadi kalau hari ini kita lihat bangunannya sudah berdiri megah Pak, ya itu, tapi tanggungannya masih banyak juga Pak. Jadi kita masih juga perlu sekedar informasi bahwa walaupun kita gedung sudah berdiri seperti ini dengan megah, tetapi kita masih perlu banyak support dari semua kalangan, support dari semua elemen masyarakat, agar gedung ini bisa kita gunakan secara optimal ke depannya. Saya satu malam ditunjuk Pak sama Ketua DKM Musola, Bapak Zakaria Surahman. Beliau hari ini sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, agar beliau. Ketua yayasan kita juga sedang sakit Pak. Pak Romi juga sedang sakit. Kita juga mohonkan kepada Allah agar beliau diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar penyakitnya bisa kembali beraktivitas bersama-sama dengan kita semua. Bahwa memang gedung ini, yayasan madrasah ini, Subulun Najah ini Pak, kita proyeksikan ke depannya adalah untuk membina, mengajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang ilmu agama, Pak. Pelatihan metode yang bukan tahsin maupun tahfidz yang diambil dari kudus sana, itu sekali mengadakan pelatihan biayanya jutaan Pak. Tapi alhamdulillah beliau mau saya bawa ke sini, saya hadirkan ke sini untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru yang akan mengajar di sini dengan budget yang tidak terlalu besar. Tapi problemanya ini Pak, adalah bahwa ketika kita merekrut guru, kita merekrut tenaga pengajar, yang jadi problema adalah biasanya kalau orang lamar kerja tuh Pak, yang ditanya itu gaji Pak. Jadi kalau saya buka lowongan nih Pak, Ibu sekalian, itu ditanya gaji Bu. Maaf Pak Ustadz, kalau saya ngajar di sana gajinya berapa? Itu saya anggap maklum, karena mereka punya kompetensi yang lumayan tinggi ya. Satu, nanya gajinya berapa? Saya sebutkan gajinya. Gajinya sekian. Rumahnya di mana? Saya tanya. Rumahnya di Cakung, rumahnya di Bekasi. Saya bilang, aduh, kalau rumah di Cakung, di Bekasi, gajinya segitu, bolak-balik itu kurang.
itu kurang. Kemudian saya kasih motivasi, udah kalau begitu niatnya supaya dapat pahala, ditutup teleponnya Pak. Teleponnya ditutup, nggak ada kelanjutannya. Saya bilang coba kirim CV-nya, nggak dikirim CV-nya. Artinya kita juga dalam sisi pembiayaan, pendanaan untuk mengoperasikan pendidikan yang ada di sini, kita masih perlu juga dukungan Pak support. Kita masih cari donatur-donatur tetap yang mau untuk bisa membantu proses KBM, kegiatan belajar mengajar di tempat ini. Kita masih cari orang-orang dermawan baik, ya, yang mau untuk membantu. Paling tidak begini Pak. Kalau setiap bulan ini kan ada 4 kelas Pak, insya Allah. Satu kelas itu 10 orang, tidak lebih. Satu guru pegang 10 anak, tidak lebih. Supaya apa? Supaya kondusif, supaya belajarnya kondusif. Jadi kalau kemarin kita lihat mungkin belajar di musola, gurunya kemana, anaknya kemana. Nanti setelah kita pindahkan ke sini, kita harapkan ke kondusif dengan metode satu orang guru hanya pegang 10 orang murid, tidak lebih. Nah, cuman kalau kita ngambil rekrut tenaga profesional, otomatis kita juga perlu mengeluarkan budget yang lumayan, Pak. Ya, kalau S1 itu paling tidak mereka minta budget yang di atas 500.000 untuk sekali ngajar. Kemudian juga untuk modul pengajarannya kita juga cuma TPQ, ibu bapak sekalian. Jadi anak-anak selain diajarkan tahsin dan tahfidz, menghafal Al-Quran, mereka juga diajarkan mata pelajaran lain, seperti misalnya akidah, fikih, sirah, hadis Nabi Muhammad SAW. Ini saya bekerja sama dengan Yayasan Syahamah Jakarta. Ya, jadi saya punya hubungan baik dengan Yayasan Syahamah Jakarta. Mereka sudah terbiasa mengadakan pelatihan, membuat modul, membuat buku-buku tentang berbagai macam fun dalam ilmu agama. Saya minta kepada mereka untuk membuatkan satu modul. Modul ini yang saya gunakan untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah. Fikihnya fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, dan tasawufnya ikut kepada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi ini mau saya jadikan tadi kalau kata Pak RW menara air, sekaligus juga menjadi corong agar keilmuan, agar agama Islam yang diajarkan di sini bisa disebarkan di luar, agar lulusan-lulusannya bisa punya andil dalam menyebarkan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Jadi tingkatnya mereka berlevel. Ya, jadi ngaji di sini itu Pak, ada levelnya, ada ujiannya, ada naik kelas. Setelah mereka lulus level 1, naik ke level 2. Tapi kalau mau naik level 2 harus ujian dulu. Ujiannya nanti dibuat, kalau nggak lulus tidak naik. Ada standar kelulusan, minimal nilainya 7. Di setiap mata pelajaran harus punya standar kelulusan. Jadi profesionalisme dalam bidang KBM ini benar-benar ingin kami terapkan, tapi di satu sisi kami juga masih kebingungan. Kebingungan soal ini Pak, biasalah ya. Kebingungan soal kalau lagu tuh wahdana ya dana-dana, ya wahdana ya dana-dana, itu kita masih sangat minim sekali. Karena begini, problemnya adalah ketika kita ingin menghadirkan pendidikan yang bagus, yang profesional, tetapi dengan ongkos yang murah, maka itu akan menjadi problem bagi pengurus bagaimana kita bisa mengelola ini. Bayarannya sangat minim Pak, kalau dibanding dengan tempat-tempat lain mungkin di sini sangat murah, karena memang tujuan kami pengurus ingin memberikan pendidikan agama yang bagus tapi terjangkau. Tapi kemudian itu jadi problem buat kami. Kalau begini terus kita gimana ke depannya? Guru-gurunya ini gimana kita mau menggajinya? Gimana kita mau membayarnya? Sekali lagi di sini kita perlu support dari semua kalangan, dari semua elemen, ya, agar bisa membantu pelaksanaan di madrasah KBM, di madrasah ini agar benar-benar berjalan dengan baik, dengan apik, dan menghasilkan lulusan-lulusan yang produktif
dan mereka bisa mengamalkan ilmunya di luar madrasah Subulun Najah Hasanuddin ini. Jadi proyek yang akan kita buat dalam KBM pendidikan di Subulun Najah ini tidak main-main. Ini tidak lagi kami kelola dengan asal-asalan. Bukan artinya yang pernah itu asal-asalan, bukan. Kami ingin mengelola ini secara profesional, tidak asal-asalan tapi terprogram. Semuanya ada juknisnya, semuanya ada aturannya, semuanya tertata rapi. Guru-gurunya profesional, kami training. Baik BTK-nya kami hadirkan guru untuk training, untuk mata pelajarannya pun kami training. Ini Bu, setiap malam Sabtu tadinya saya adakan pendidikan untuk anak-anak yang mau jadi guru remaja-remajanya. Ngaji berbagai disiplin keilmuan. Pertama saya ajak mereka ngaji bahasa Arab. Saya pakai metode bahasa Arab yang dipakai di Universitas Madinah Al-Munawwarah. Bukunya nggak diperjualbelikan secara umum, bayar gurunya pun gratis. Tapi itu ada tapinya. Tapi begitu saya buka pertama kali yang datang banyak. Kedua, ketiga, keempat yang datang cuma 2, yang datang cuma 3. Ini problema. Makanya saya bilang saya butuh dukungan. Ya, saya butuh dukungan. Bagi anak-anaknya yang ingin belajar di madrasah ini di malam hari, silahkan daftar di tempat kami. Ya, kalau yang malam yang ingin diproyeksikan untuk mengajar, jadi guru-guru pengajar, ya, ngajar baca kitab dan sebagainya, silahkan datang. Yang ngaji sama saya gratis, tidak bayar. Saya datang ke sini dari Condet, rumah saya di Condet Bu. Saya datang dari Condet ke sini pakai motor masuk angin. Niat saya hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin anak-anak di sini pintar. Saya ingin anak-anak di sini benar-benar paham akan agamanya. Makanya semaksimal mungkin saya usahakan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan anak-anak kita jadi anak-anak yang cerdas. Anak-anak kita jadi anak-anak yang pandai agama. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren, insya Allah diajarkan di sini. Fikihnya kita pakai kitab standar. Misalnya kita ngaji Safinatun Najah. Naik dikit kita pakai Fathul Qorib. Kelasnya naik dikit pakai Fathul Mu'in. Kelasnya naik lagi pakai Fathul Wahab. Ngaji nahwunya pakai kitab Al-Ajrumiyah. Naik dikit belajar Imriti, naik dikit belajar Alfiyah Ibnu Malik. Ilmu nahwunya pakai kitab Tasrif. Kemudian naik lagi pakai Syarah Al-Izzi. Nanti tauhidnya Bu belajar Aqidatul Awwam, Jauharatul Tauhid, naik lagi kepada Syarah Umul Barahid Al-Imam Sanusi. Sehingga mereka yang belum sempat belajar ke pondok pesantren bisa datang ke madrasah Subulun Najah Hasanuddin. Sehingga nanti kualitasnya yang kita harapkan tidak kalah dengan anak-anak yang mondok di pondok pesantren. Walaupun mereka tidak mondok, tapi pelajaran yang mereka terima tidak kalah dengan orang-orang yang pernah mondok di pondok pesantren. Untuk sementara pengajarnya baru ada 2 Bapak untuk informasi. Karena dari kemarin datang ngelamar kemudian resign. Ya, ada yang sakit dan sebagainya. Kemudian kita buka lowongan lagi. Ya tadi itu problemnya. Ketika mereka pada nanya, Pak Ustadz, di sana itu kalau kami ngajar sehari berapa kali dari Senin sampai Jumat, berapa jam? 1,5 jam. Kalau boleh nanya berapa bisyarahnya, berapa transportnya? Mereka bilang begitu, nanya ke saya. Saya bilang transportnya sekian ratus ribu. Ya, ada yang langsung ditutup, ada yang bilang, waduh kalau begitu nggak kekejar Pak Ustadz, saya minta kirim CV-nya, tidak dikirim. Jadi sekali lagi Pak, untuk menjalankan belajar yang profesional, kita butuh juga bantuan, support dari semuanya, dari seluruh elemen masyarakat yang ada di sini. Tolong, mohon dibantu kami, mohon disupport kami, mohon didoakan kami. Mudah-mudahan yang kami cita-citakan dari madrasah ini bisa menjadi kenyataan, bisa terwujud dengan dukungan semua, bisa memutus
ya, generasi yang dulunya mungkin bapaknya nggak paham agama, anak-anaknya ke depan bisa paham agama. Bisa kita putus generasi seperti itu sehingga nanti RW 01 ini bisa menjadi menara air yang dapat meluberkan, ya, yang dapat mengalirkan ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini saja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena Pak Lurah sebentar lagi sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Geser sedikit Pak Ustaz. Oke. 1, 2, 3. Tangan gini. 1, 2, 3. Boleh. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin nggak boleh. Oh, nggak ada. Tapi seperti yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Sebelum Raja Hasanuddin Kementerian Satu Kelurahan Kita dan seluruh pengurus yang hormati Ketua RW, anggota RT, para ketua RT, para alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, hadir juga bersama kita di sini. Wilmar dan juga Pak Ustaz Suhaila, dan kita doakan semua semoga senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Yang saya hormati juga Kayaknya ini nggak akan hilang. Bapak Ibu warga RW 01, mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu, namun tidak dikurangi rasa hormat dan bakti saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang menjelang sore ini kita sama-sama dapat hadir berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang baik ini, yaitu dalam rangka peresmian Yayasan Sebelum Raja Hasanuddin yang alhamdulillah kita lihat bangunannya sudah selesai, sudah megah. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan seluruh kita semua umatnya. Semoga kita mendapatkan kesabaran di akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memohon maaf dulu nih Bapak Ibu, karena terus terang saya ditanya panitia
maka mendadak ada rapat yang tidak boleh diwakilkan yang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota dari jam 9 sampai jam setengah 2 lewat dari Pak acaranya. Karena ini terkait dengan bahas pemilu yang banyak tadi. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan saya atas keterlambatannya, namun saya masih bisa hadir sekalipun terlambat atau enggak, saya masih bisa hadir. Yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada panitia dan pengurus ini yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir di sini, sehingga saya dapat bertemu dan bersilaturahmi dari Bapak Ibu sekalian. Ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri buat saya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa manfaat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita tahu bahwa bangunan yayasan ini sepertinya sudah selesai, sudah luar biasa itu, Masya Allah. Karena beberapa tahun yang lalu sempat terjadi kebakaran di sekitar sini, dan kebetulan hadir melihat memonitor waktu itu. Ini bangunannya belum seperti ini, masih darurat gitu ya. Tapi alhamdulillah ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dari panitianya ya. Sehingga pelaksanaan terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, sebentar. Posisi. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lurah Kelurahan Cimian Sumedang yang telah memberikan tanda sambutannya. Dilanjutkan untuk menandatangani prasasti Pak. Iya. Itu yang benar itu. Kalau di YouTube Ayo dari sana ya. Betul Pak, betul Pak. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah.
Pak Bayang. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi nanti saya buat backgroundnya tuh kayak di CCTV. Kayak di CCTV atau di TV.